Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kumpi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang mainan yang sudah Kumpi review ya teman-teman. Oke, let's go. Nah, kali ini kita akan membahas Ultraman Kid teman-teman. Jadi si Ultraman Kid ini adalah anak dari Ultraman Belial. Ultraman Belial ini adalah Ultraman yang menjadi jahat ya, karena terbuai oleh keinginan menjadi kuat. Jadi dia udah dibuang dari tanah cahaya. Si Ultraman Belial ini bersama dengan manusia bernama Fushi Decay menciptakan Ultraman Kid. Tujuannya adalah untuk nanti membangkitkan Ultraman Belial yang kalah di pertempuran sebelumnya. Jadi asal Ultraman Kid itu dari bumi teman-teman, bukan dari planet cahaya, karena dia diciptakan atau dilahirkan di bumi. Terus selanjutnya tinggi dari Ultraman Kid ini adalah 51 meter teman-teman, beratnya 41.000 ton, dan yang menarik adalah usianya adalah 19 tahun teman-teman. Berbeda dengan Ultraman yang lain usianya puluhan ribu, si Ultraman Kid ini usianya 19 tahun karena dia diciptakan dalam wujud manusia sebelumnya teman-teman, yaitu bernama Asakura Riku teman-teman, dan nantinya dia akan berubah menjadi Ultraman Kid. Nama Ultraman Kid sendiri diambil dari kata-kata gen dan destiny. Gen itu artinya gen ya teman-teman, gene tulisannya artinya gen dalam bahasa Indonesia, dan destiny atau takdir ya teman-teman. Nah, gen dan destiny ini digabung, tetapi huruf D dan E nya dibalik di awalnya. Jadi gene itu diambil GE nya, destiny diambil DE nya, tapi dibalik ya, DE nya si destiny ini jadi Kid, gabungkan seperti itu teman-teman. Diinfokan juga sebelum dipublikasikan nama Kid, Ultraman Kid ini ditulis dengan nama Xead, jadi XEAD teman-teman. Terus juga dibaca beberapa penggemar menjadi Z. Jadi banyak nama yang muncul sebelum akhirnya terungkap bahwa nama yang dipakai adalah nama Ultraman Kid. Selanjutnya Ultraman Kid ini yang sering muncul di film adalah form dari Kid primitif ya teman-teman. Jadi itu bukan true formnya atau form aslinya. Form aslinya hampir menyerupai dengan Ultraman Belial. Kalau teman-teman sudah pernah lihat wujud asli Ultraman Belial sebelum dia menjadi monster, nah Ultraman Kid ini hampir persis seperti itu, tapi di filmnya dia muncul dengan form Ultraman Kid primitif. Ultraman Kid primitif itu adalah gabungan dari namanya kapsul yang berisi Ultraman pertama dan Belial teman-teman. Jadi dikombinasikan jadilah Ultraman Kid primitif. Jadi cerita singkat tentang Ultraman Kid adalah Asakura Riku sebagai Ultraman Kid. Dia adalah ciptaan dari Ultraman Belial atau Belial yang sudah menjadi jahat, yang kalah pada pertempuran dengan Ultra Brother dan Ultraman Zero. Dia bersama dengan manusia bernama Fushi Decay merencanakan rencana kebangkitannya dengan menciptakan atau membuat anak yang bernama Asakura Riku. Jadi gennya si Belial ini digunakan untuk menciptakan Asakura Riku ini sebagai Ultraman nantinya untuk kebangkitan dari Belial teman-teman. Jadi true formnya atau form aslinya yang sudah kita bahas tadi, tanpa menggunakan alat dia akan berwujud seperti Belial teman-teman, hampir persis seperti itu. Nah, dalam perjalanannya selama 19 tahun sesuai usia si Asakura Riku ini, dia akhirnya bertemu dengan beberapa teman ya, kita sebut saja teman, seperti kecerdasan buatan yang bernama REM atau kita sebut aja REM ya teman-teman, dan alien bernama Vega teman-teman. Nah, melalui kecerdasan buatan REM ini, Riku akhirnya mengetahui bahwa dia adalah seorang Ultraman teman-teman, dalam bentuk manusia tentunya, dan dia akhirnya memiliki kemampuan untuk berubah dengan alat bernama Kid Riser dan menggunakan ultra kapsul atau itu kapsul yang mempunyai pecahan kekuatan dari Ultraman.
Jadi dia berubah pertama itu menggunakan kapsul yang berisi Ultraman pertama dan Belial, teman-teman. Jadilah wujud form yang sering digunakannya yaitu Ultraman Kid Primitive. Dari perubahannya yang pertama itu akhirnya dia memutuskan bahwa takdirnya tidak seperti ayahnya, teman-teman, yaitu Ultraman yang membangkang atau Ultraman yang menghancurkan peradaban manusia, tapi dia menjadi pelindung manusia. Nah, dalam ceritanya dia dibantu oleh teman-temannya, ada yang namanya agen AIB Moa Aizaki, terus juga ada namanya pemburu monster ya, Laiha Toba. Terus dia juga dibantu oleh Ultraman Zero, teman-teman, yang sedang mengejar Ultraman Belial kalau tidak salah. Jadi dia dibantu oleh teman-temannya itu untuk melindungi bumi. Singkat ceritanya, nanti dia akan berhadapan langsung dengan ayahnya, tentunya Ultraman Belial, di episode terakhir dari series ini yang berjumlah 25 episode. Dia akan bertarung melawan ayahnya dan dia menghilangkan semua kegalauannya tentang takdirnya ada di bumi ini atau takdirnya dalam kehidupan ini, dibantu oleh mentornya yaitu Ultraman Zero. Dia nanti akan menjadi salah satu Ultraman New Generation Hero yang kuat, teman-teman. Jumlah form Ultraman Kid ini ada sekitar 8 ya, teman-teman. Itu juga termasuk dari Kid early style-nya atau Kid form awalnya. Terus selanjutnya ada Kid Primitive yang gabungan antara Ultraman pertama dengan Belial yang umum kita lihat di seri-serisnya, yaitu Kid Primitive. Selanjutnya ada Kid Solid Burning, yaitu gabungan antara Ultra Seven dan Ultraman Leo. Selanjutnya ada Kid Acro Smasher, itu adalah gabungan antara Ultraman Hikari dan Ultraman Cosmos. Selanjutnya juga ada Kid Magnificent atau Kid Majestic, itu adalah gabungan antara Ultraman Zero dan Ultra Father. Terus selanjutnya ada Kid Royal Mega Master, yaitu gabungan antara Ultraman Belial dan Ultraman King, teman-teman. Jadi dia dapat form kuat ya dari Ultraman King. Terus selanjutnya ada Kid Ultimate Final, yaitu gabungan antara Ultraman Kid yang digabungkan dengan senjata namanya Giga Finalizer, teman-teman, yaitu final formnya dari Ultraman Kid sebenarnya. Jadi Kid terkuat lah, form terkuatnya. Selanjutnya ada yang namanya Kid Galaxy Racing, teman-teman. Jadi ini adalah ketika si Ultraman Kid ini di dimensinya atau di dunianya Ultraman Z, dia kehilangan Kid Riser-nya, terus dia berubah menggunakan Z Riser, menggunakan medal Ultraman Ginga, Ultraman X, Ultraman Orb, dan juga nanti ada Ultraman pertama dan Belial bergabung menjadi satu, menjadi Kid, terus ditambahkan dengan 3 Ultraman tadi, jadilah dia Ultraman Kid Galaxy Rising, teman-teman. Keren, form ini keren. Kumbi sangat suka sih dengan form ini. Untuk senjata dan kemampuan kita bahas yang form normalnya ya, atau form yang sering kita lihat yaitu Kid Primitive. Nanti Kumbi akan buatkan video sendiri untuk yang form lain-lainnya. Jadi kalau untuk Kid Primitive ini punya teknik khusus namanya Wrecking Pulse, yaitu serangan dengan meletakkan tangan seperti Ultraman pada umumnya. Huruf plus itu mengeluarkan cahaya laser. Terus dia juga punya Kid Barrier, yaitu berupa perisai energi untuk menahan serangan lawan. Dia juga punya Wrecking Reaper atau seperti busur energi merah yang keluar dari tangannya. Dia juga punya Wrecking Roar atau Kid bisa mengeluarkan gelombang suara dari mulutnya, teman-teman. Selanjutnya kalau untuk senjata yang sering digunakan oleh Kid
Git primitif ini adalah Git Claw namanya. Jadi dia punya risernya atau alat berubahnya itu Git risernya bisa menjadi senjata dalam wujud besarnya ya teman-teman. Kemunculan pertama dari Ultraman Git ini adalah di seri spin-off Ultraman Orb teman-teman. Di Ultra Fight Orb episode 8 dia berhadapan dengan alien Raibatos. Terus selanjutnya Ultraman Git mempunyai seri sendiri yang terdiri dari 25 episode, di mana menceritakan awal mula atau sejarahnya bagaimana dia menjadi seorang Ultraman di Generation Heroes teman-teman. Selanjutnya Ultraman Git ini memiliki movie berjudul Connect the Wish, di mana Ultraman Git ini melawan Galactron MK2 atau monster Galactron MK2 yang sedang mengejar Juggler yang sedang menuju ke bumi. Dalam pertarungan itu si Git kalah ya. Terus juga dia dibantu dengan Ultraman Zero dan Ultraman Orb juga kalah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena ketidakmampuannya, galau. Akhirnya dia disupport oleh teman-temannya, disemangati oleh Ultraman Zero dan Orb. Akhirnya dia dapat mengunlock Giga Finalizernya dan dia berubah menjadi Git Ultimate Final teman-teman. Selanjutnya Ultraman Git juga muncul di series Ultraman Rosso and Blue. Dia membantu dua Ultraman itu melawan alien Ruebe. Selanjutnya juga Ultraman Git muncul di movie-nya Ultraman Rosso and Blue, yaitu Select the Crystal of Bone. Dia nanti akan berhadapan dengan Trigear dan Snake Darkness teman-teman. Selanjutnya Ultraman Git juga akan berpartisipasi di movie Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes bersama dengan Ultraman New Generation Heroes lainnya. Selanjutnya Ultraman Git juga muncul di seriesnya Ultraman Taiga, ketika Ultraman Taiga ini berhadapan dengan Trigear teman-teman. Jadi si Ultraman Git ini membantu Ultraman Taiga. Selanjutnya Ultraman Git ini juga muncul di Ultraman Taiga The Movie New Generation Climax. Jadi dia bersama New Generation Hero lainnya membantu Ultraman Taiga dalam pertempurannya. Selanjutnya Ultraman Git juga muncul di seriesnya Ultraman Z ya teman-teman, dimana seperti yang sudah Kumpi ceritakan tadi, dia nanti akan mendapatkan form Galaxy Rising-nya di seriesnya Ultraman Z ini teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, Ultraman Git ini akan muncul di movie Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad teman-teman. Setahu Kumpi dia muncul di sana bersama dengan Ultra New Generation Heroes lainnya, berpartisipasi dalam pertempuran itu teman-teman. Jadi cukup banyak Git ini muncul di series ataupun movie dari New Generation Hero Ultraman teman-teman. Oke, mungkin itu ngobrol-ngobrol kita tentang mainan yang sudah kita review ini, karakter Ultraman Git ya teman-teman, si anak durhaka, capnya seperti itu karena dia melawan ayahnya sendiri tapi dalam konotasi kebaikan, dimana dia berpihak kepada kemanusiaan, pihak kepada kehidupan, tidak menghancurkannya, dan dia menjadi salah satu New Generation Hero yang termuda tapi juga sangat kuat teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kumpi agar Kumpi makin semangat bikin konten-konten seperti ini. Sampai jumpa di ngobrol-ngobrol mainan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.